Bapak Dr. Haji Marzuki Ali SAMM yang akan memberikan pemaparan tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi wabah corona. Nah, sahabat Kiamura, jangan lupa pada malam hari ini untuk mempersiapkan pertanyaan Anda kepada narasumber kita yang akan memberikan pemaparan kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit pada saat kita sudah terhubung sama beliau nanti. HP jam tangan. Kami persilakan semuanya, kita masih menunggu Anda. Jangan lupa pada malam hari ini semua yang bergabung untuk sama-sama berlomba mengajukan pertanyaan dalam online education kita. Karena narasumber kita ini orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat hebat, putra dari Sumatera Selatan, bisa menjadi Ketua DPR RI periode 2009-2014, Bapak Dr. Marzuki Ali SAMM. Nah, sahabat Kiamura, online education ini dengan harapan kita bisa berbagi buat semuanya yang melalui online mendapatkan ilmu, walaupun kita stay at home, tetapi kita berbagi ilmu kepada semuanya yang ada di rumah dimanapun Anda berada ya. Ada Malola Production, terima kasih udah gabung di online kita. Pada malam hari ini kita masih menunggu kurang lebih tepat jam 8 nanti. Kita akan sama-sama terhubung ke narasumber kita, speaker kita, orang yang sangat hebat, Bapak Marzuki Ali SAMM. Sebentar lagi akan sama-sama kita terhubung sama beliau. Ada Rika Elora, terima kasih. Ada Hari Putrawan yang melalui live Facebook kita. Wulan Merindu, Frans Dorio, terima kasih. Jangan lupa nanti untuk yang dari Facebook bisa pindah ke Instagram kita di Aan Kiamura atau Marzuki Ali. Karena di sini yang dari Facebook Anda bisa menatap langsung untuk mengikuti program online kita pada malam hari ini dengan narasumber yang sangat luar biasa bersama Bapak Marzuki Ali SAMM. Nah, sahabat Kiamura, pada malam hari ini kita untuk online education malam hari ini kita disupport langsung dari kampus Universitas IGM Palembang. Jadi yang mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Dari pertanyaan yang Anda ajukan, yang beruntung akan mendapatkan merchandise cantik dari kampus IGM Palembang. Baik itu di Palembang, posisi Anda di Palembang maupun di Prabu Muli. Nanti yang di Prabu Muli akan dikirim dari kampus IGM ke Prabu Muli. Nah, untuk yang di Palembang, nanti merchandise-nya kami persilakan untuk ngambil langsung ke kampus IGM Palembang. Untuk Mas Ayu Hajir, terima kasih udah gabung. Kurniadi 1482, terima kasih kami ucapkan pada malam hari ini. Anda semua sudah bergabung di online education kita bersama narasumber Bapak Dr. Haji Marzuki Ali SAMM. Anike Astria, terima kasih. Jangan lupa nanti untuk mempersiapkan pertanyaan Anda, karena pada malam hari ini kita sebentar lagi akan terhubung sama Bapak Dr. Haji Marzuki Ali. Riansa Efran, Lupus DRSYH, dan juga Mas Ayu Hajir, Farhanov 98, terima kasih semuanya udah gabung di online education kita yang sama-sama sebentar lagi akan terhubung bersama narasumber Bapak Dr. Haji Marzuki Ali SAMM. Nah, kami informasikan kepada Anda sahabat Kiamura, online education kita ini untuk sekarang ini jadwalnya sudah lumayan banyak. Untuk beberapa hari ke depan juga kita sudah terschedule untuk narasumber-narasumber yang akan mengisi di online education kita ya. Ada Taher Orozi, terima kasih udah gabung. Halo Yuzu ya, Mas Ayu Hajir, kayaknya ini alumni semua, mantannya mahasiswa atau mantan mahasiswa sebutnya ya. Pokoknya alumni dari kampus IGM zaman-zaman dulu ya. Saya yakin malam hari ini banyak sekali yang bergabung di online kita, karena tujuannya insya Allah sangat baik sekali bisa berbagi buat semuanya yang mengikuti online melalui Instagram, baik dari Instagramnya Bapak Marzuki Ali maupun Instagramnya dari Aan Kiamura. Pak Oklan, terima kasih untuk seluruh masyarakat dari Perumahan Kemuning, Cambai, Prabu Muli yang pada malam hari ini ikut live kita. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk belajar bersama, mendengarkan bersama.
Karena kenapa sahabat Kiamura? Kita akan mengangkat tema peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi wabah corona. Nah, Pak Marzuki, beliau inilah yang akan memberikan pemaparan tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi wabah corona. Sahabat Kiamura, sebelum kita untuk terhubung dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, saya akan membacakan profil dari narasumber yang akan bergabung bersama kita sebentar lagi. Dr. Haji Marzuki Ali SEMM merupakan Komisaris Utama PT Intercon Terminal Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan sekarang, dan beliau merupakan seorang rektor Universitas Indo Global Mandiri Palembang dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dan saya yakin sahabat Kiamura dimanapun Anda berada sudah tahu bahwa beliau ini merupakan Ketua DPR RI tahun 2009-2014, dan Bapak Marzuki ini juga sebagai Komisaris Utama Grup Usaha PT Global Perkasa Investindo tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, dan beliau merupakan Direktur PT Semen Batu Raja Persero tahun 1999 sampai dengan tahun 2006, PT Semen Batu Raja Palembang, Batu Raja, Lampung, Jakarta dari tahun 1990 sampai dengan 1999. Pak Marzuki juga pernah menjadi PNS KPN Palembang Departemen Keuangan RI tahun 1979 sampai dengan tahun 1980, dan beliau juga pernah menjadi PNS di Ditjen Anggaran Departemen Keuangan 1975 sampai dengan tahun 1979. Itulah sahabat Kiamura, profil dari narasumber kita pada malam hari ini yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Saya ucapkan selamat malam buat Cikren Palembang yang udah gabung juga pada malam hari ini. Kita masih menunggu konfirmasi dari beliau untuk bisa terhubung di live Instagram kita, dan saya yakin pada malam hari ini banyak sekali yang akan bergabung bersama kita dalam program online education bersama Bapak Marzuki Ali SEMM. Untuk Pangesti Tria yang ada di Tanjung Enim, saya ucapkan selamat malam, terima kasih udah gabung di online kita. Fadli Mutiansa, Bobby Miranda, terima kasih juga semuanya. Udah gabung, luar biasa partisipasi Anda, bisa memberikan semangat buat kita semuanya untuk tetap selalu bagaimana online education ini tetap selalu bisa memberikan pendidikan edukasi yang terbaik buat pendengar dimanapun Anda berada, karena kita selalu berusaha agar bisa mengundang narasumber-narasumber sesuai dengan backgroundnya dan sesuai dengan kondisi yang akan kita bahas pada saat ini. Semoga harapannya online education ini bisa bermanfaat buat seluruh masyarakat Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, dan seluruh masyarakat Indonesia Raya dimanapun Anda berada yang menyaksikan dalam program online education bersama Kiamura. Pak Marzuki lahir di Palembang, Sumatera Selatan 6 November tahun 1955, dan beliau Ketua DPR RI tahun 2009-2014 dari Partai Demokrat, dan juga beliau merupakan Sekretaris Jenderal dari Partai Demokrat, pembentuk-bentukan dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Baik, sahabat Kiamura, saya mau menyapa juga yang sudah bergabung di Facebook kita pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam kepada Anda. Frandorio, Budi Wahyu, Wulan Merindu, dan Hari Putrawan, terima kasih udah gabung. Ada Robi Purnomo, terima kasih udah bergabung. Ada Aldo Rio Okta Saputra, juga saya ucapkan terima kasih udah gabung di online education kita pada malam hari ini. Kita masih menunggu Pak Marzukinya untuk masuk. Setelah beliau masuk, langsung kita hubungkan untuk live secara langsung. Dapur Merah Palembang, terima kasih udah gabung. Aldo Rio Okta Saputra pun juga saya ucapkan terima kasih udah gabung di online kita pada malam hari ini. Kita masih menunggu sebentar lagi. Kami persilakan semuanya sambil duduk santai di rumah. Anda bisa mengajak keluarga,
bisa menonton bersama, adakan nonton bareng. Kalau di rumahnya mungkin ada keluarga orang 5, orang 4 juga nggak apa-apa. Satu handphone taruhkan di depan, kemudian kita bisa untuk nonton bareng. Harapannya bisa berbagi ilmu, sharing tentang apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Mohon maaf, kita mau telepon dulu ke narasumber, Pak Marzuki. Belum terhubung, tadi udah siap, sudah dikontak beliau. Pakai handphone kau deh. Mas Ayu Hajir, kopi-kopi. Semuanya, Marzuki Ali, agar bisa masuk ke Instagram. Saya ucapkan luar biasa kepada Anda pada malam hari ini untuk ikut berpartisipasi dalam online education-nya bersama Kiamura dengan narasumber Bapak Dr. Haji Marzuki Ali SEMM, Ketua DPR RI tahun 2009-2014. Senang sekali atas partisipasi Anda semuanya untuk mengikuti online education kita dengan harapan bisa berbagi dan Anda semua yang ada di rumah bisa memberikan informasi kepada yang lainnya agar untuk bisa mengikuti online education kita dengan harapan online education ini bisa memberikan manfaat buat semua dimanapun Anda berada yang mengikuti live dari Instagramnya Aan Kiamura dan juga narasumber yang kita undang. Khusus untuk malam hari ini, narasumber kita Bapak Marzuki Ali, Ketua DPR RI 2009-2014. Sahabat Kiamura, yang pastinya saya selalu ucapkan semoga semuanya dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kondisi sekarang kita semuanya yang ada di Prabu Muli masuk dalam zona merah. Jadi kita seluruh masyarakat dimanapun Anda berada, bukan hanya untuk di Prabu Muli, di zonanya merah kita kondisi saat ini, kita semuanya harus tetap waspada, selalu tetap hati-hati, dan yang pastinya selalu tetap untuk menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan kita, mulai dari hal terkecil, mencuci tangan, dan lain-lainnya, biar kita terhindar dari wabah corona, dan sama-sama untuk selalu menjaga dengan istilahnya menjaga jarak, ataupun juga tetap stay at home kalau memang tidak benar-benar perlu berada di luar rumah, tapi kita tetap stay at home agar bisa memutus mata rantai dari wabah corona. Untuk Iis Umami, saya ucapkan selamat malam kepada Anda yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih di online-nya Education bersama Kiamura dan juga narasumber. Ada Abdul Mumin di Instagram, di Facebook kita. Saya ucapkan terima kasih Anda sudah berpartisipasi dalam online education bersama Kiamura. Kita masih menunggu, mohon maaf, kita masih menunggu dari Bapak Marzuki Ali agar bisa terhubung di Instagram kita pada malam hari ini. Semoga sebentar lagi akan bisa kita live-kan bersama sama beliau. Sudah kita konfirmasi sama beliau untuk menunggu sebentar karena akan sama-sama kita terhubung live secara langsung melalui Instagram Bapak Marzuki Ali dan Instagramnya Aan Kiamura. Yang melalui Facebook saya ucapkan terima kasih kepada Anda dan saya harap semuanya yang melalui Facebook agar bisa beralih ke Instagram kita di Aan Kiamura atau di Instagramnya Bapak Marzuki Ali biar bisa langsung untuk bisa komunikasi, menatap wajah walaupun Anda di rumah tapi bisa menatap wajah para narasumber dan moderatornya. Kalau di sini yang melalui Facebook hanya bisa melihat moderatornya dan bisa mendengarkan penjelasan atau jawaban dari moderator dari narasumber kita. Nah, sahabat Kiamura yang sudah bergabung di Facebook, harapan saya Anda bisa beralih ke Instagram kita, kemudian bisa mengikuti live secara langsung dengan melalui Instagram Aan Kiamura dan juga Instagramnya Bapak Marzuki Ali pada malam hari ini. Saya mau ucapkan selamat malam buat semua dosen dari kampus Universitas Indo Global Mandiri pada malam hari ini yang sudah bergabung di Instagramnya Bapak Marzuki Ali maupun Instagramnya Aan Kiamura. Terima kasih para alumni semuanya, Anda sudah masuk di Instagram kita. Farhanop98, saya ucapkan terima kasih. Di mana ya? Delete Pak. Belum ada satu. Pak langsung lihat kita live.
Ada Pak. Masuk pas Aan live, masuk di akun Aan. Kita invite. Buat semuanya, mohon maaf menunggu sebentar untuk Pak Heri semuanya. Ini sudah dikonfirmasi ke Pak Marzuki. Pak Marzuki sudah live tapi belum terhubung. Bentar. Oke, baik sahabat Kiyamura dimanapun Anda berada, senang sekali pastinya pada malam hari ini sama-sama sebentar lagi akan saya hubungkan ke narasumber kita Bapak Marzuki Ali, dan semuanya yang melalui Facebook kami persilakan untuk pindah ke Instagram kita. Langsung saja saya menghubungkan kepada Bapak Marzuki Ali. Halo, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Marzuki. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Halo Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak di sana Pak? Ya, baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jakarta sedang PSBB, Sehat selalu Pak. Dikerjakan. Iya, Pak, malam hari ini yang udah nonton itu luar biasa banyak. Ya, Iya, sudah terlihat di sana banyak sekali baik dari dosennya, alumni dari Universitas IGM udah nonton, bapak-bapak dari kampusnya STIMIK Palkomtek juga udah nonton, banyak dari Bapak Dr. Salni Fajar. Saya ucapkan selamat malam dan semuanya udah banyak sekali untuk menunggu Bapak pada malam hari ini, Pak. ya, alhamdulillah bisa bertatap muka walaupun di udara ya. Kita Oke. tidak bisa ketemu fisik Amin. karena Pak, situasi kondisi. Tapi ada momentum yang bagus sebetulnya ya. iya Pak. Sekarang ini dipaksa untuk tinggal di rumah. Jadi semuanya berkomunikasi dengan online semua sekarang ini. Iya. Rapat-rapat juga cukup dengan online, kita nggak perlu kemana-mana. Sudah itu memberikan kuliah-kuliah umum juga tidak perlu kita harus datang, cukup lewat online. Jadi luar biasa sekali ya. Ini momentum yang baik ya. Ada wabah, tapi ada hikmah di baliknya. Oke Pak, mohon izin kita buka dulu acara kita pada malam hari ini untuk menyapa yang mendengarkan dalam program online kita pada malam hari ini Pak. Ya, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam buat sahabat Kiyamura dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya mau mengucapkan yang pastinya terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dr. Haji Marzuki Ali, yang pada saat ini sahabat Kiyamura dimanapun Anda berada sudah hadir di live kita Instagramnya Aan Kiyamura dan juga Marzuki Ali. Sahabat Kiyamura, pada malam hari ini kita akan live dengan tema peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi wabah corona. Pada malam hari ini, sahabat Kiyamura, saya akan memberikan informasi kepada Anda dan juga Pak Marzuki, regulasi kita untuk live bersama Pak Marzuki. Nanti Bapak akan memberikan pemaparan kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit, Pak. Halo, Pak. Halo. Halo, Pak. Bisa mendengarkan suara dengan benar Pak di sana Pak? Suara saya bisa masuk bisa? Bagus Pak ini. Posisi. Halo Pak. Halo. Halo Pak.
Ya, bisa Ya. didengar kok. Oh bisa. Baik, nanti Bapak akan memberikan penjelasan pemaparannya 10 sampai dengan 15 menit ke depan. Lalu kita akan membuka dialog interaktif dari semua yang mendengarkan mengikuti live kita pada malam hari ini. Nah, sahabat Kiyamura dan juga narasumber Pak Marzuki, kegiatan kita pada malam hari ini akan disponsori oleh Universitas Indo Global Mandiri yang akan memberikan merchandise yang memberikan pertanyaan terbaik kepada narasumber. Baik di Palembang maupun Prabu Muli akan dikoordinir agar semuanya bisa mendapatkan dari pertanyaan-pertanyaan terbaik pada malam hari ini. Sebagai juga informasi kepada Anda, sahabat Kiyamura, online kita ini apabila 1 jam itu akan terputus otomatis dari Instagram. Kemudian pada saat terputus, saya informasikan kepada Anda, kita akan live secara langsung lagi. Kemudian sahabat Kiyamura agar bisa untuk ikut gabung bersama kita dalam online education bersama Bapak Marzuki. Baik sahabat Kiyamura dimanapun Anda berada, saya mau langsung mendengarkan pemaparan dari Pak Marzuki Ali dan sama-sama baik melalui Facebook maupun Instagram untuk mendengarkan pemaparan dari beliau dengan tema peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi wabah corona. Kepada Bapak Marzuki Ali kami persilakan. Oke, baik. Sinyalnya Halo Pak. kalau ada yang terpotong nanti coba ini bagus nggak sinyalnya? Bagus Pak, suaranya bisa didengar. Halo? Ya bagus Pak, bagus. Oke. Halo Pak, terputus lagi Pak suaranya. Mohon maaf. Halo Pak. Halo. Halo Pak, mohon maaf suaranya tidak bisa saya dengar dengan baik di sini. Ya, sinyalnya hilang ini. Oke, baik. Sekarang udah bagus Pak, bisa kedengaran. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk selamat malam. Cas. Sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, tidak terpapar oleh COVID-19, dan kita bisa melaksanakan kegiatan kita sebagaimana yang kita rencanakan, walaupun kita tidak harus keluar dari rumah. Baik, saya akan sedikit menyampaikan tema yang kita sepakati pada malam hari ini, yaitu peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi wabah COVID-19. Saudara-saudara sekalian, bahwa manakala kita bernegara, artinya kita berkonstitusi. Kita bernegara, kita berkonstitusi. Konstitusi kita sebagaimana yang kita pahami bersama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, sudah 4 kali perubahan, walaupun ya masih ada gonjang-ganjing tentang keabsahan daripada amandemen tersebut. Nah, pemerintah di dalam menjalankan kekuasaannya harus taat kepada konstitusi. Artinya pemerintah menjalankan kekuasaan harus dalam koridor konstitusi. Nah, di dalam pembukaan jelas ya, ada beberapa hal yang kita kasih catatan. Pertama, pemerintah itu dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang
kecerdaskan kehidupan bangsa baru bisa pemain dunia. Artinya COVID-19 sebetulnya sudah ada perintah dari IHR International Health Regulation tahun 2005 yang memerintahkan Indonesia harus memperbaharui undang-undangnya karena undang-undang yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini. Nah, oleh karenanya pemerintah berdasarkan konstitusi juga itu telah mengeluarkan undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Nah, ini adalah payung hukum terkait dengan karantina kesehatan. Nah, lalu sebagai tindak lanjutnya, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah. Artinya undang-undang didasarkan pada konstitusi, kemudian undang-undang ini ditindaklanjuti untuk operasional dengan peraturan pemerintah. Nah, tetapi kelihatannya peraturan pemerintah ini hanya menyangkut COVID-19. Kesehatan secara keseluruhan. Harusnya PP-nya juga mengatur secara umum, tetapi ini tidak. Dia langsung mengacu kepada persoalan yang dihadapi pada saat ini. Tapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita punya payung hukum untuk ditindaklanjuti oleh pemerintahan yang di bawahnya. Nah, dari peraturan pemerintah itu, kemudian Menteri Kesehatan dengan kewenangannya juga mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan tentang pembatasan sosial berskala besar. Tadi kan ada PP-nya pembatasan sosial berskala besar, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Kesehatan. Nah, untuk operasionalnya itu tergantung kepada kepala-kepala daerah. Kepala daerah, ya kalau DKI kan sudah mengajukan PSBB dan sudah disetujui, kemudian Jawa Barat juga sebagian juga sudah disetujui dan akan dimulai pada tanggal 15 April yang akan datang. Itu untuk bagian Jawa Barat, yaitu Bogor, Bekasi, dan beberapa wilayah daerah Jawa Barat yang saat ini juga terpapar COVID-19. Tetapi untuk DKI Jakarta sudah dimulai pada tanggal 10 yang lalu. Nah, artinya dari sisi payung hukum semuanya sudah lengkap. Dan karena ini ada persoalan anggaran dan sebagainya, di mana asumsi-asumsi di dalam APBN 2020 itu sudah banyak yang tidak sesuai lagi, maka pemerintah mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tetapi peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini intinya adalah bicara masalah menyelamatkan bisnis. Kenapa? Karena ini terkait persoalan wabah COVID-19 yang mengakibatkan berdampak kepada ekonomi. Kita tahu semua stuck sekarang ini, ekspor stuck, impor stuck, dimulai dari Cina kan, begitu Cina mengalami wabah, kemudian kegiatan Cina juga berkurang, orang takut impor barang dari Cina, industri dalam negeri yang bahan-bahan terhambat dan sebagainya. Dan persoalannya sekarang ini sudah menyebar di hampir 121 negara. Nah, ini terus terang memang masalah besar bagi bangsa ini. Karena apa? Karena kita tidak punya uang ya, untuk pembangunan saja kita defisit ya, anggaran kita, tetapi dengan Perpu pemerintah mengambil kewenangannya untuk melanggar Undang-Undang tentang Keuangan Negara, di mana defisit yang tadinya dibatasi 3%, pemerintah dapat membuat anggaran yang defisitnya lebih dari 3%. Pemerintah menyusun perubahan itu mengakibatkan defisitnya lebih daripada 5%. Oke lah, ini semuanya aturan-aturan yang harus kita ikuti. Nah, kita lihat di mana peran pemerintah. Pemerintah punya budget, pemerintah punya otoritas. Jadi pemerintah dengan otoritasnya menyediakan anggaran untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia, artinya melindungi
warganya yang terpapar COVID-19. Itu artinya pemerintah punya kewenangan. Pemerintah menyiapkan gugus tugasnya dengan kemudian kalau aturan sudah semua perangkatnya disiapkan sehingga pelaksanaan penanggulangan daripada wabah COVID-19 ini diharapkan itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, apa yang kemudian terjadi? Pemerintah daerah menindaklanjuti dengan mengajukan PSBB yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini ada bagian-bagian di mana ada tanggung jawab pemerintah pusat, ada tanggung jawab pemerintah daerah. Artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama menanggulangi masalah ini. Nah, ini persoalannya, apakah ini selesai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kita tahu bahwa kejadian ini sangat luar biasa dan dampaknya kepada masyarakat juga tidak sedikit. Artinya, kalau pemerintah ngambil alih semua persoalan itu, maka rasanya pemerintah tidak akan mampu untuk menyelesaikan persoalannya. Apalagi dengan dana yang terbatas. Seperti contoh, pemerintah memberikan bantuan sembako dengan nilai 600.000. Kita tahu, itu juga saya kritik kan. Bukan saya kritik, artinya saya mengajak teman-teman untuk kontribusi bahwa 600.000 sembako itu sudah termasuk pengiriman, sudah termasuk handling, artinya pengepak, packingnya dan sebagainya. Maka nilai 600.000 itu saya yakin tidak akan mencapai 600.000. Artinya kalau dikonsumsi oleh satu istri dan 3 anak, pasti 600.000 ini tidak akan cukup. Nah, disinilah peran serta daripada masyarakat. Masyarakat yang punya kepedulian, sekarang ini banyak sekali ya, grup-grup WA, komunitas-komunitas tertentu yang menggalang dana, kemudian memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak karena COVID-19 ini. Nah, inilah peran-peran daripada masyarakat melengkapi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi pada saat ini, apalagi kekuatan budget kita yang sangat terbatas. Banyak artinya yang dilakukan oleh warga masyarakat kita, kami juga ya di kelompok ada jaring Indonesia Maju, itu terdiri dari para akademisi, terdiri dari para pengusaha, ada pengusaha juga, ada birokratnya juga. Nah, kita menggalang dana, kemudian pertama kita berikan bantuan kepada mahasiswa yang tidak punya pulsa di DKI ini kan, karena sudah dia zona merah, sudah PSBB, maka tidak ada lagi kegiatan di kampus dan mereka harus belajar dengan jarak jauh. Nah, tentu ada mahasiswa yang tidak cukup dananya untuk belajar jarak jauh karena terbatasnya keuangan, sehingga tidak mampu beli kuota internet, sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh tersebut. Nah, inilah bagian daripada masyarakat, karena ini tidak tersentuh oleh bantuan pemerintah, walaupun sebagian daripada itu pemerintah juga sudah menyiapkan internet gratis. Tetapi ini terbatas sekali. Nah, peran kita adalah ikut membantu, melengkapi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, di samping kita memberikan bantuan pulsa, kita juga artinya menyiapkan sembako ya, paket-paket sembako untuk kita serahkan kepada masyarakat yang memang kita wajib bantu karena tidak punya persediaan di rumah. Beda dengan ada keluarga yang masih ada beras di rumahnya, masih ada bahan yang bisa dimasak di dalam kulkasnya. Mungkin ini tidak akan terasa dengan masa PSBB 14 hari pertama ini. Makanya ada masyarakat yang mampu memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi ada antara peran yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat. Oleh karenanya kami mengajak pada kesempatan ini kepada semuanya yang mampu untuk ikut turut serta di dalam berkontribusi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa ini secara bersama-sama. Dalam arti kata kita gotong royong, dan itu adalah implementasi daripada nilai-nilai daripada Pancasila. Jadi ini secara umum yang dapat saya sampaikan. Jadi banyak hal-hal lain, misalnya kita juga membuat masker, kita bagikan kepada masyarakat seperti DKI,
untuk keluar dari rumah itu juga harus sudah pakai masker, maka tidak semua orang bisa membeli masker, maka itu kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita dan sebagainya, sehingga apa yang diwajibkan oleh pemerintah ini bisa dijalankan oleh masyarakat dengan kepada masyarakat setempat. Seperti saya di Halim, bantuan kepada masyarakat kanan kiri, depan belakang, ya kita punya masker lebih, kita bagikan, kita ada makan siang gratis dan sebagainya. Itulah peran daripada masyarakat dalam rangka bersama-sama pemerintah menyelesaikan atau menanggulangi COVID-19 ini. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan secara garis besarnya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan hal-hal lain yang terkait bagaimana kita mengatasi ya wabah COVID-19 ini, sehingga dalam waktu singkat ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelum kita untuk lanjut untuk membuka pertanyaan, tadi di Jakarta atau di kota-kota besar itu sudah menerapkan aturan pemerintah atau kebijakan pemerintah tentang PSBB, Pak. Kalau menurut pandangan Bapak, kalau PSBB itu sudah dijalankan di daerah gimana, Pak? Kalau PSBB itu diterapkan untuk di daerah, apakah efektif seperti yang diterapkan di kota-kota besar seperti sekarang ini Jakarta dan sekitarnya? Halo Pak, suaranya itu. Halo. Mohon maaf sahabat Kiamura, sepertinya ada. Jadi begini, ya. memang harus seizin tidak Bogor, Bekasi, ada 3-4 Depok ya. Ya. Bogor, Bekasi, Depok itu juga sudah diajukan dan nanti akan mulai PSBB-nya tanggal 15 April yang akan datang. Untuk wilayah lainnya di Indonesia belum ada PSBB. Okay. Jadi baru provinsinya baru 1, kabupatennya baru Bogor, Depok, Halo Pak. Halo, mohon maaf, sahabat Kiamura, sepertinya suaranya terputus. Halo, halo, mohon maaf Pak. Halo Pak, mohon maaf untuk di Prabu Muli suaranya terputus. Halo. Halo Pak. Ya. Baru muncul. Ya. Baru ya. Oke, baik. Tadi terputus Pak suaranya. Halo. Ya. Gimana Pak? Jadi untuk PSBB sekarang ini hanya untuk diberlakukan di kota-kota besar seperti Jakarta, Depok, Bogor, dan seperti itu Pak. Semaunya kepala daerah, PSBB itu harus izin dari Menteri Kesehatan. Jadi kepala daerah mengajukan ya kepada Menteri Kesehatan dengan memenuhi beberapa persyaratan. Nah, kalau sudah terpenuhi persyaratan itu dalam waktu 2 hari, Menteri Kesehatan langsung memberikan izin untuk dilaksanakan PSBB. Oke, baik, terima kasih. Baik sahabat Kiamura dimanapun Anda berada, Pak, malam hari yang nonton live kita luar biasa banyak. Saya yakin yang nonton hari ini merupakan orang-orang yang ngefans sama Bapak, sehingga menunggu jadwal untuk bisa mendengarkan live kita bersama Pak Marzuki Ali.
Baik, sahabat Kiamura, saya mau langsung saja karena ini yang mengajukan pertanyaan sudah banyak, Pak, dengan tema kita peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi wabah corona. Jadi sahabat Kiamura, mungkin saya tidak bisa menyapa Anda satu-satu yang mengikuti online kita pada malam hari ini karena sudah luar biasa banyak. Langsung saja saya membacakan pertanyaan dari yang bergabung untuk narasumber kita. Jadi sahabat Kiamura, Anda di rumah bisa mengajukan pertanyaan dan acara kita pada malam hari ini disponsori dari kampus Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Ini semuanya banyak sekali yang nonton, dari dosen-dosennya IGM, dari mahasiswa, dan juga para narasumber kita yang sudah mengisi pun pada malam hari ini juga banyak sekali yang sudah bergabung. Ada Dr. Salni Fajar, Dr. Yahanan, Ibu Nina, Dr. Rina, dan masih banyak sekali yang lainnya menonton untuk live kita pada malam hari ini. Pak, saya mau membacakan pertanyaan pada malam hari yang sudah masuk. Yang pertama, ada Muhammad Muzaki. Assalamualaikum Pak Marzuki. Saya siswa SMP mau tanya, bagaimana pandangan Bapak tentang pembelajaran melalui nonton TVRI sesuai arahan Mendikbud? Halo Pak. Ya. Ya, bisa Pak? Hanya itu aja. Ya, dari Muhammad Muzaki. Jadi Pertanyaan berikutnya. Jadi begini, tidak semua wilayah Indonesia itu tersedia fasilitas internet. Tidak semua sekolah bisa melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, untuk mengatasi itu, maka Menteri Pendidikan mengambil jalan pintas. Jalan pintasnya, walaupun itu tidak ada, ya kalau kita di kelas kan, kalau online kan bisa interaktif. Nah, ini pembelajaran lewat TVRI kan hanya one way communication, hanya satu arah saja. Artinya ini seolah-olah berhadapan dengan benda mati kan. Jadi dari TV gurunya ngajar, semuanya mendengarkan, mengerti nggak mengerti ya itu harus mengerti, artinya kan gitu cara pikirnya. Tetapi ini bukan berarti diwajibkan kepada semuanya. Ini hanya kepada sekolah-sekolah yang tidak bisa menyelenggarakan PJJ. Kenapa? Itu tergantung kesiapan sekolah juga. Ya kita beruntung ya, karena SMP kita memang berbasiskan life skill teknologi informasi. Jadi kita begitu diperintahkan semuanya sudah bisa berjalan. Tetapi tidak semua seperti sekolah di IGM. Ya sekolah kita kan banyak sekali, tidak usahkan di desa-desa sekolah kan. Di Palembang saja mungkin masih banyak SMP yang tidak bisa menyelenggarakan PJJ. Maka itu jalan pintas. Nah, termasuk ada fasilitas ruang guru. Itu kan pembelajaran melalui itu ada disiapkan gurunya, ada materinya, semuanya mendengarkan, tetapi kan tidak interaktif antara guru dengan siswanya. Nah, ini berbeda ya. Makanya ya kita beruntung ya, ada yang sudah mampu melaksanakan PJJ ya, artinya dengan online, ada komunikasi antara guru dengan siswa walaupun tidak ada pertemuan secara fisik, tetapi paling tidak pada saat wabah COVID-19 ini masih terus ada, kita tidak ketinggalan di dalam proses belajar dan mengajar. Pak, menurut Bapak nih Pak, dengan program tersebut, bagi sekolah-sekolah yang misal sekarang ini anggaplah IGM Pak, IGM sudah memenuhi kriteria untuk mengikuti program seperti yang diterapkan. Efektifkah dengan program yang dijalankan program hanya belajar dalam satu arah seperti itu Pak? Untuk daerah-daerah terpencil mungkin tidak bisa. Ada solusi nggak Pak dari Bapak? Ya, makanya bagi yang sudah bisa melaksanakan PJJ tidak harus ikut one way pembelajaran yang satu arah begitu. Jadi ya dilakukan dengan online yang kita sudah bisa laksanakan. Itu untuk mengatasi daerah-daerah, sekolah-sekolah yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara online. Jadi yang kita sudah bisa, ya tidak harus ikut itu. Oke. Ya kan, ini kan jalan pintas sementara.
Artinya jangan sampai siswa itu tidak belajar dan tidak belajar akibatnya main. Kan padahal niat daripada maksud daripada stay at home, study from home itu adalah supaya tidak ada penularan, tidak ada ya artinya wabah ini semakin membesar. Itu maksudnya. Semuanya harus tinggal di rumah. Nah kalau tinggal di rumah tanpa belajar, kan ini kan jenuh kan. Duduk di rumah, belajar enggak, ya karena fasilitas yang enggak punya. Ya itu maka solusinya Menteri Pendidikan ya dan Kebudayaan mengambil jalan pintas pembelajaran lewat TVRI, ya satu arah saja, pemberian ya semacam materi, tetapi jelas itu tidak akan efektif. Ya, tetapi itu paling tidak itu yang terbaik ya daripada tidak belajar sama sekali. Daripada tidak sama sekali lumayan lah Pak ya untuk saat ini. Oke, baik. Tidak ada rotan akar pun jadilah. Iya. Baik, sahabat Kiyamura, dimanapun Anda berada yang baru saja bergabung di live Instagram kita, saya ucapkan selamat malam buat Anda semuanya. Terima kasih sudah bergabung online bersama Bapak Marzuki Ali SIMM. Beliau merupakan, saya ulang sekali lagi, Ketua DPR RI tahun 2009-2014 dan sekarang sebagai Rektor dari Universitas Indo Global Mandiri. Sahabat Kiyamura, langsung saja saya akan membacakan untuk pertanyaan kedua kepada narasumber kita. Karena yang sudah masuk pertanyaan malam hari ini luar biasa banyak Pak. Kalau kurang dari 1 jam nanti kita tambah waktunya Pak, bisa Pak? Ya, nggak masalah untuk anak bangsa. Iya, amin. Pertanyaan berikutnya dari Iyas Alfarizi. Untuk Pak Marzuki, defisit lebih dari 3% Pak, tidak sesuai dengan peraturan. Apakah itu termasuk gak istimewa pemerintah untuk menekankan defisit? Defisit lebih dari 3%, tidak sesuai peraturan. Ya, mohon maaf terputus. Halo Pak. Langsung pertanyaan ke bawah. Halo. Mohon maaf sahabat Kiyamura, suaranya terputus. Saya tidak bisa mendengarkan suara Pak Marzuki dengan baik. Halo Pak. Turun ke bawah ya. Pertanyaan berikutnya. Halo Pak. Pertanyaan ini. Halo. Anaknya ya. Yang masuk. Halo. Ya. Gimana? Oke, baik. Ini udah jelas kembali, Pak. Aduh. Ya. Tadi kita pertanyaan di atas, jadi pada saat tertarik ke bawah itu hilang pertanyaan yang tadi. Aduh. Kita langsung pertanyaan berikutnya karena yang mengajukan pertanyaan cukup banyak, Pak. Jadi tadi tertarik ke bawah, langsung ketimpo. Bahasa Palembangnya sahabat Kiyamura langsung ketimpo. Ini pertanyaan dari Meliza 9. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Saya Meliza Nuraini, mahasiswa akuntansi Universitas IGM tahun 2016. Ini meminta, bisa di ini. Meminta pendapat Bapak terkait jika ke depan pemerintah melakukan lockdown seperti negara lain untuk Bentar. Halo. Ini jangan kecil itu. Hilang lulu nih. Halo Pak. Iya Pak, suara putus Pak. Halo. Iya. Oke, baik. Sekarang pakai wifi lagi. Oke, baik. Ini suaranya udah bisa didengar dengan baik kembali Pak. Saya akan Oke. Di sana. Bentar Pak. Oke.
Dari Septian Gela. Apa pendapat Bapak melihat banyaknya masyarakat yang menolak untuk stay at home? Banyak kejadian vital masyarakat yang tetap ngeyel dan tetap berkumpul. Apakah yang harus dilakukan pemerintah? Halo Pak. Ya, ya, Oke, baik. ya, ini aturan ya. Aturan itu untuk kepentingan umum. Ya, kalau untuk kepentingan umum, maka pemerintah jangan takut untuk menegakkan aturan. Nah, kalau sudah PSBB seperti yang di Jakarta, itu bisa ada sanksi pidana dan sanksi denda. Itu untuk di Jakarta. Untuk di daerah mungkin sifatnya masih himbauan, karena belum ada PSBB-nya, belum ada izin untuk pembatasan sosial. Nah, kalau Jakarta sudah ada izin PSBB, itu ada sanksi pidananya. Jadi ada, kalau kita ngeyel, ya bisa ditangkap, ya. Dan ini untuk kebaikan. Jadi bukan jadi jangan menganggap stay at home itu ya untuk kepentingan diri kita, tidak. Kita ini bisa menularkan wabah itu kepada orang lain. Kita bisa saja tidak sakit ya, kita terpapar virus karena daya tahan tubuh kita bagus, tetapi kita berhubungan dengan orang lain, misalnya kita dengan orang tua kita sungkem sama ibu kita, sujud sama ibu kita, bapak kita, ibu kita, bapak kita bisa kena terpapar virus itu. Nah, jadi kita melihat, jadi inilah pentingnya pemahaman, sosialisasi. Jadi sosialisasi ini penting, bagaimana wabah ini menyebar, itu penting sekali. Jadi masyarakat harus tahu, ya harus tahu persis, paham persis bagaimana virus ini tersebar dari satu orang ke orang lainnya, dengan cara apa, bagaimana, dan bagaimana kita menghindarinya, itu penting sekali. Dan kita juga memikirkan, kalau semakin banyak orang terpapar virus, rumah sakit kita pasti nggak cukup. Tenaga medisnya pasti nggak cukup. Kasihan loh tenaga medis kita ini. Sudah siang malam bekerja. Lalu kemudian ya pulang ke rumah juga takut. Karena takutnya apa? Nanti virusnya terbawa ke rumah. Nah, untungnya di Jakarta sekarang ini sudah disiapkan hotel untuk menampung para tenaga medis ini selagi mereka menjalankan tugas untuk menangani pasien-pasien COVID-19 ini. Nah, kalau dia tidak bisa pulang ke rumah, tidak ada tempat, lalu mereka istirahat di mana? Nah, jadi ya, pada masyarakat umumnya harus disadari, kita ini bagian daripada masyarakat luas, kita harus ikut partisipasi. Disinilah peran daripada masyarakat untuk ikut mensosialisasikan dan untuk mendisiplinkan diri kita. Kalau kita tidak disiplin, apapun yang dikerjakan oleh pemerintah ini tidak akan pernah ada manfaatnya. Jadi pemerintah sudah buat regulasinya, ya kita harus taat dengan regulasi itu. Kalau kita tidak taat, maka sampai kapan virus ini akan berhenti? Ini yang harus kita pikirkan. Kalau virus ini tidak pernah berhenti, kasusnya terus-terusan dan semakin banyak, ekonomi kita bisa ambruk. Dan yang korban bukan dia sendiri, tapi yang korban itu adalah masyarakat banyak. Nah, ini yang harus dipahami persis. Makanya saya di Twitter saya sampaikan, di mana-mana ada fasilitas media sosial saya sampaikan. Nah, ini gunanya apalah? Gunanya agar ada kesepahaman antara masyarakat, antara anak bangsa untuk taat mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karenanya, saya kebetulan sebagai Ketua Yayasan Penguatan Peran Pesantren Usia YP3I, kita juga sudah membuat maklumat. Maklumat itu ditujukan kepada pemerintah, ya, juga kepada masyarakat umum, dan juga kepada masyarakat pesantren. Maklumat ini penting sekali, kita mengingatkan, khususnya masyarakat pesantren, yang kadang-kala kiainya masih ngeyel juga. Ada itu, kiainya masih ngeyel, seolah-olah pemerintah ini ya mau menghabisi Islam, seolah
terus yang dikit untuk yang ini mah karena apa lagi. Halo, selamat malam semuanya. Mohon maaf tadi udah 1 jam, artinya akan terputus otomatis dari Instagram kita. Saya akan mencoba kembali untuk menghubungi narasumber Bapak Marzuki Ali. Terima kasih. Ada Faisal Ferdiansah, sahabat saya, teman saya, satu alumni di Universitas IGM. Bapak Yusuf Al-Jupri, Pak Heri Setiawan, Is Alfarizik. Kak, terputus. Iya, emang terputus. Tadi kita sudah 1 jam. Jadi di Instagram ini maksimalnya 1 jam live-nya. Kemudian akan terputus secara otomatis. Sekarang kita akan mencoba kembali untuk menghubungi narasumber Bapak Dr. Haji Marzuki Ali. Yang tadi sudah mengajukan pertanyaannya, kami bersilang untuk menulis kembali pertanyaannya pada malam hari ini. Halo Pak. Ya, Ya. Layarnya ketutup kayaknya Pak, tidak bisa melihat secara langsung ke Bapak Marzuki. ya sinyal barangkali ya, nggak tahu ya. Pak, tadi udah 1 jam, jadi dia Instagram terputus otomatis dan sekarang kita menyambungkan kembali untuk bisa melanjutkan online bersama Bapak Marzuki Ali. Jadi sahabat Qiyamora, mohon maaf tadi memang sudah 1 jam. Jadi Instagram ini maksimal online-nya untuk live itu 1 jam. Setelah 1 jam dia terputus secara otomatis. Kemudian kita untuk melanjutkan kembali membahas tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi wabah corona. Jadi saya informasikan kepada Anda yang tadi sudah menuliskan pertanyaannya dan belum kita baca, kami persilakan untuk mengetik kembali. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya kepada narasumber kita. Halo Pak. Mohon maaf. Ya. Mungkin bisa melanjutkan untuk penjelasannya dari yang mengajukan pertanyaan dari saudara kami dari Septian tadi. Ya, apa pertanyaannya? Belum tertangkap tadi. Di kertas. Halo. Halo Pak. Ya. Terputus ya, lanjut aja. Halo Pak, langsung kita lanjut. Tadi udah pemaparan Bapak untuk menjawab pertanyaan dari yang sebelum terputus Septian tadi. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya dari Alfredi Yosef. Ya, silakan. Oke, baik. Pak, izin mau tanya, dampak negatif PSBB kalau dilakukan secara nasional dalam kurun waktu 14 hari. Ya, maksud PSBB itu harus dipahami dulu. Ya kan, ada wilayah-wilayah yang belum perlu dilakukan PSBB. Jadi kita ini ada ribuan pulau ya, berbeda dengan negara daratan ya, seperti Singapura. Kita wilayah kepulauan ini nggak gampang, makanya kita parsial. Setiap daerah yang memang memerlukan PSBB. Halo, jadi Pak. Intinya begitu. Jadi kalau dilaksanakan secara nasional, ini dampaknya sangat luar biasa ya. Artinya ekonomi secara nasional akan stuck betul. Kalau ini kan sifatnya parsial ya. Jakarta juga tidak, artinya tidak semua sektor itu dilarang ya, seperti kesehatan, manufacturing, infrastruktur. Ada toko-toko bahan bangunan masih boleh buka, untuk logistik, untuk ekspor-impor, semuanya masih bisa berjalan. Artinya apa? Kalau itu pun dilakukan dilakukan ya pelarangan, ekonomi kita bisa stuck. Kalau ekonomi stuck, ya negara dari mana uang?
kan dengan ada perputaran ekonomi kan ada income berupa pajak dan sebagainya. Nah, jadi artinya apa? Untuk sektor-sektor yang diperkenankan untuk tetap berjalan, tetap harus taat dengan protokol terkait dengan COVID-19. Misalnya physical distancing, artinya jarak antar orang, kemudian bekerja dalam satu wilayah tidak boleh lebih dari 5 orang misalnya. Nah, ini diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi penularan virus itu di antara para pekerja dan sebagainya. Oleh karenanya misalnya kepada proyek-proyek mempekerjakan orang, nah karyawannya itu tidak boleh pulang pergi, jadi harus tempat tinggal di proyek itu. Jadi tempat tinggalnya disiapkan, makannya disiapkan, sehingga kemungkinan virus dari luar masuk ke proyek itu tidak akan terjadi. Jadi kalau PSBB secara nasional, waduh, ini pertama ya, manfaatnya juga tidak jelas, karena yang boleh melaksanakan PSBB itu hanya punya data terjadi kenaikan yang signifikan ya. Mereka yang orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan ya, artinya ODP atau PPDP, dan orang yang dirawat juga semakin meningkatnya tajam. Nah, itu pasti akan diberikan pertimbangan untuk melaksanakan PSBB. Kalau tidak, ya untuk apa PSBB? Ya kan? Masyarakatnya tidak ada sesuatu yang perlu ditakuti, khawatirkan. Seperti kita ketahui di Republik Rakyat Cina, tidak semua daerah itu PSBB. Artinya di sana lockdown betul ya. Lockdown itu betul-betul semua tidak boleh keluar rumah. Nah, berbeda dengan Indonesia. Indonesia masih bisa terbang dari Palembang, Jakarta masih bisa. Tetapi dengan mengikuti protokol COVID-19 ya, ada jarak duduknya ada spasi orang, tidak dalam, misalnya mobil dengan kapasitas 8 orang hanya boleh diisi 4 orang. Jadi ada aturan-aturan sehingga ekonomi kita masih tetap berjalan. Oke, baik. Halo Pak. Ya. Halo Pak, ini kita semua yang sini tidak bisa untuk melihat wajah Bapak secara langsung. Ini saya pilih keluar dulu Bapak, kemudian saya undang kembali Pak ya. Ya, boleh. Oke. Oke, baik sahabat Kiamura dimanapun Anda berada, saya mau ucapkan selamat malam kembali kepada Anda yang sudah bergabung di online education kita pada malam hari ini. Luar biasa banyaknya Anda semuanya untuk menyaksikan bersama narasumber kita, Bapak Dr. Haji Marzuki Ali. Saya mencoba untuk menghubungi kembali karena tadi terputus tidak bisa melihat secara langsung Bapak Marzuki, tapi insya Allah setelah ini kita bisa melihat wajah beliau. Nah, halo Pak, udah bisa masuk kembali? Oke. Oke, baik. Kita waktunya agak diperpanjang Pak, nggak apa-apa. Karena yang mengajukan pertanyaan banyak, kurang lebih minta waktu sama Bapak 15 menit lagi Pak. Malam hari ini boleh. Dengan harapan semuanya dengan begitu semangat kita bisa memberikan edukasi yang baik buat seluruh yang bergabung dalam online education kita pada malam hari ini. Baik, pertanyaan berikutnya dari Dela Erna, mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri jurusan Ekonomi Manajemen. Ingin bertanya kepada Bapak, di balik COVID-19, apakah lockdown dengan pembatasan sosial berskala besar ini lebih baik daripada karantina wilayah? Halo Pak. Ya. Kita patokannya kepada undang-undang. Jadi undang-undang itu payung hukum kita. Jadi dari undang-undang itu diterjemahkan di dalam peraturan pemerintah. Tadi saya bilangkan kan, peraturan pemerintah itu jelas terkait COVID-19, pembatasan wilayah berskala besar, PSBB. Tidak ada istilah lockdown, tapi di dalam peraturan pemerintah menyebutkan dengan PSBB. Nah, kemudian dari peraturan pemerintah itu, Kementerian Kesehatan juga membuat peraturan Menteri Kesehatan yang juga mengacu kepada peraturan pemerintah.
Nah, lalu dari peraturan Menteri Kesehatan untuk implementasinya, kepala-kepala daerah mengajukan sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan peraturan pemerintahnya, tidak boleh keluar daripada itu. Jadi yang bisa dilaksanakan sekarang ini hanya pembatasan sosial berskala besar. Di luar itu tidak ada payung hukumnya. Jadi kita berpatokan kepada payung hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Saya kira ya kalau kita taat azas ya mengikuti instruksi pemerintah untuk artinya ada social distancing ataupun physical distancing, jaga jarak, stay at home, work from home. Artinya semuanya dilaksanakan secara kesadaran, penuh kesadaran. Saya yakin dalam 14 hari itu sudah kelihatan bagi yang dia terpapar, daya tahan tubuhnya kuat, dalam 14 hari itu antibodinya sudah membunuh virus itu, sehingga yang bersangkutan akan bersih daripada COVID-19. Nah, bagi yang tidak kuat, dalam waktu 14 hari itu kan ada terjadi inkubasi akan perlawanan dari antibodi kan. Kalau dia nggak kuat, artinya dia akan sakit. Nah, otomatis dia akan masuk ke rumah sakit untuk dirawat. Nah, jadi dalam waktu 14 hari itu sudah akan kelihatan pola daripada penyebaran virus ini, apakah semakin menurun, apakah semakin meningkat. Kalau meningkat artinya masih ada manusia-manusia, orang-orang yang berseliweran, artinya ke sana kemari membawa virus, menyebarkan virus dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi kalau semuanya taat azas, maka saya yakin virus corona ini ya bisa kita atasi secara bersama-sama. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Marzuki, dan juga buat pendengar semua yang sudah bergabung, saya mau mengucapkan selamat malam kembali kepada Anda. Terima kasih pada malam hari ini, luar biasa Anda semuanya untuk mengikuti online education kita bersama Bapak Dr. Haji Marzuki Ali SEMM. Sahabat Kiamura, saya akan memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk memberikan pertanyaan kembali kepada Pak Marzuki. Ada 2 pertanyaan akan kita bacakan kembali, karena kalau mau dibacakan semua Pak, ini banyak sekali yang sudah masuk, jadi kita pilih 2 saja lagi. Ini pertanyaan dari saudara saya Wira Dermawan. Izin bertanya Pak, apa pendapat Bapak tentang para anggota Dewan yang ingin sempat-sempatnya membahas RUU Cipta Kerja dibanding membahas dan mengusut tuntas wabah Corona COVID-19 ini? Terima kasih Pak. Ya, jadi DPR ini ya pertama ya, undang-undangnya sudah ada. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 itu adalah hasil karya dari pemerintah bersama DPR. Artinya kekarantinaan kesehatan itu telah diterbitkan dalam bentuk undang-undang. Nah, sekarang bolanya di pemerintah. Bolanya di pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah, kemudian peraturan Menkes, dan seterusnya. Ini dari sisi pemerintah. Nah, terkait dengan budget, pemerintah kan menyadari budget nggak cukup. Maka pemerintah menyiapkan Perpu, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, Perpu ini nanti diserahkan ke DPR. Pada saat nanti di DPR baru terjadi debat, apakah Perpu ini akan disahkan menjadi undang-undang, apakah Perpu ini ditolak. Kalau ditolak, maka Perpu itu secara otomatis dia dibatalkan. Nah, kalau dia diterima, artinya Perpu itu akan menjadi undang-undang. Artinya terkait dengan COVID-19, ini tugas DPR ini sekarang ini adalah akan membahas terkait Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Artinya seperti tadi ada pasal di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, batasan defisit APBN itu 3%. Nah, maka di dalam Perpu dinyatakan itu bisa dilampaui. Ya, pemerintah boleh melampaui 3% tersebut. Karena apa? Pemerintah ya harus menambah alokasi anggaran untuk dana kesehatan. Di sisi lain, penerimaan pemerintah juga berkurang. Nah, sehingga tidak ada sumber, artinya penerimaan berkurang, kosnya naik, sehingga defisitnya akan bertambah. Nah, di situ pemerintah menyatakan di dalam Perpu dia punya kewenangan untuk melampaui itu. Apakah itu akan disetujui oleh DPR? Nanti Perpu itu dibahas di DPR.
Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, terkait Omnibus Law ya. Omnibus Law ini yang terkait cipta kerja, ini ya masih terus terang masih polemik ya. Ya banyak sekali ada yang menolak, ada DPR juga masih terus akan membahas. Ya, DPR artinya pemerintah, karena DPR mayoritas dikuasai oleh pemerintah. Tetapi nggak usah khawatir ya, nanti apabila undang-undang ini melanggar konstitusi, pasti akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi masyarakat pasti nanti ada masyarakat yang tergerak hatinya untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau undang-undang ini bertentangan dengan amanat konstitusi, maka undang-undang ini nanti dibatalkan. Jadi nggak usah kita terlalu curiga dan sebagainya, kita percaya saja. Tetapi masukan tetap harus diberikan. Nah, saya beberapa kali ikut rapat dengan himpunan perguruan tinggi negeri ya, himpunan alumni perguruan tinggi negeri. Kita diskusi tentang Omnibus Law ini terkait berbagai hal ya, maka dari hasil diskusi itu kita sampaikan kepada pemerintah, kita sampaikan kepada DPR. Nah, itulah bagian tanggung jawab masyarakat untuk memberikan masukan, karena bolanya sekarang ada di DPR dan di pemerintah. Rakyat menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya. Inilah mekanisme demokrasi kita, menyampaikan aspirasi kepada dewan ya melalui mekanisme yang telah disediakan. Kita bisa minta ketemu, kita bisa minta berbagai cara ya, dengan surat, dengan berbagai mekanisme yang diatur oleh DPR kita bisa lakukan. Termasuk ketemu dengan anggota DPR, bisa ketemu fraksi, bisa ketemu dengan komisinya. Saya kira itu bisa kita laksanakan dan itu dilakukan oleh berbagai pihak ya, termasuk juga Federasi Karyawan juga melakukan hal yang sama. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Satu lagi, Pak, pertanyaan, Pak. Dari yang bertanya pada malam hari ini. Pertanyaan yang masuk dari saudara atau saudari kami, Helda Heldo. Untuk narasumber. Bagaimana pendapat Bapak agar stay at home itu tetap produktif dan kreatif? Apa saja yang bisa kita lakukan? Karena ini topik penting untuk membuka wawasan masyarakat tentang stay at home dan tidak membatasi ruang gerak dan kreativitas. Ya, ini banyak variabel yang menentukan ya. Stay at home itu produktif ya, kita bisa kreatif apabila fasilitas itu tersedia. Tetapi kalau fasilitasnya tidak tersedia, bagaimana kita mau kreatif ya, bagaimana kita produktif? Misalnya jaringan internetnya tidak tersedia, bagaimana dia bisa kreatif? Ya kan, ini artinya banyak variabel yang mempengaruhi. Yang jelas bagi kita ya yang artinya didukung oleh infrastruktur yang cukup, kita bisa online sekarang ya, banyak cara kita lakukan ya, berbagai cara kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi digital ini. Ya ada orang ya bisa dagang masker dadakan ya, dengan memanfaatkan berbagai cara ya dilakukan, ada dagang apa gitu yang dia bisa menghasilkan sesuatu. Tetapi ini kan untuk mereka yang tidak punya pekerjaan tetap, artinya mereka pekerja-pekerja informal. Tetapi kalau dia pekerja formal, stay at home itu dia tetap bekerja. Jadi istilahnya work from home, artinya bekerja dari rumah. Dan ada penugasan, komunikasi lewat online, mereka tetap bekerja di rumah. Nah, untuk pekerja-pekerja yang tidak tetap, mereka yang berpenghasilan tidak tetap, informal, nah ini mungkin yang memang harus kreatif. Kalau tidak, ya mereka hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, bantuan dari saudara-saudaranya sebangsa setanah air, ya. Mereka itu harus nunggu di rumah, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ada juga yang bisa berbuat sesuatu, misalnya dia pedagang tadinya, pedagang secara fisik dia ke pasar, tapi dengan memanfaatkan online, dia belajar dalam waktu singkat dia bisa menawarkan barang dagangannya dengan cara online, kemudian dikirim dengan menggunakan ojol, jadi ada kreativitas di sana. Jadi tanpa harus pertemuan fisik ya, dia bisa tetap berdagang dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi artinya tergantung profesi apa yang mereka punyai,
dan juga fasilitas infrastruktur yang ada ya di daerah itu kalau yang didukung oleh infrastruktur yang cukup, saya kira banyak yang bisa dilakukan. Khususnya para pedagang yang selama ini dilakukan secara fisik bisa melakukan perdagangan itu melalui online. Saya kira itu mereka bisa berhubungan dengan customer-nya, pelanggan-pelanggannya tidak dengan cara pertemuan langsung, tapi bisa melalui online. Misalnya pedagang Tanah Abang, selama ini kan mereka datang dari berbagai negara, mereka belanja di Indonesia ke Tanah Abang, borong. Nah, bisa saja tidak dengan pertemuan fisik, tapi bisa dengan memanfaatkan online. Saya kira tergantung profesinya, tergantung jobnya. Kalau dia informal ya seperti itu, kalau dia formal saya kira ya seperti dosen, dia work from home, dia ngajar dari rumah, tetap bekerja seperti biasa, hanya tempatnya saja yang berbeda. Saya kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Marzuki Ali. Pada malam hari ini sudah memberikan pemaparan juga memberikan jawaban dari yang bertanya pada malam hari ini. Saya mau mengucapkan selamat malam ada Dr. Zulher Ali, Ketua ID Palembang yang sedang nonton kita pada malam hari ini. Terima kasih luar biasa untuk semua narasumber yang sudah bergabung, yang sudah ngisi dalam acara online education kita, semuanya nonton. Ada Dr. Zulher, Pak. Itu ada Dr. Zulher. Dr. Zulher Ali. Saya pernah ke dokter beberapa hari yang lalu, mungkin sebulan yang lalu lah. Ya khawatir juga, jangan-jangan kena COVID juga. Tapi rupanya sehat-sehat aja lah. Ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Oke, baik. Pak Marzuki, sebelum kita untuk mengakhiri obrolan kita pada malam hari ini, saya mau meminta kepada Bapak pesan-pesan buat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya untuk Sumatera Selatan, dan kami minta kata motivasi dari seorang anggota Ketua DPR RI 2009-2014 buat kita semuanya yang menonton acara live education bersama pada malam hari ini. Ya, pertama saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara saya khususnya yang ada di Sumatera Selatan, ikutilah apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, itu yang pertama. Apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita jalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bagi masyarakat yang punya kelebihan agar membantu masyarakat yang tidak cukup. Artinya masyarakat yang pekerja informal, tentu mereka tidak punya penghasilan, termasuk ojol ya, ojek online, karena tidak punya angkutan dan sebagainya, mereka terpaksa ya tidak memiliki pendapatan atau pendapatnya turun. Nah, tentu yang berlebihan bisa menggalang dana untuk memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang tentu ya patut kita berikan bantuan. Nah, yang ketiga, saatnya kita ada di rumah saat ini. Tentu kan selama ini kita susah sekali untuk berkumpul di rumah. Ada anaknya, ya, ada istri, ada suami dalam satu rumah ini. Nah, dibangunlah bagaimana ada sinergi ya di dalam rumah itu, sehingga manakala anaknya memerlukan bantuan untuk belajar, ya, tolong dibantu dan tolong dibimbing supaya anaknya bisa mengikuti pembelajaran secara online ini dengan baik. Dan tentu ya kadang-kadang di rumah kan membosankan juga, tetapi buatlah suasana di rumah itu menyenangkan, sehingga waktu 14 hari itu tidak terasa akan berlalu. Kita kan pernah juga ya libur puasa selama 1 bulan pada zaman dulu ya, tidak terasa 1 bulan itu berlalu, apalagi hanya 14 hari. Saya kira pesan saya tidak banyak ya, jadi kita ikuti aturan dan protokol untuk pencegahan COVID-19 ini harus juga diikuti secara baik, sehingga kita kasihan loh dengan dokter-dokter yang bertugas menangani pasien ini, jumlahnya terbatas ya, bukan hanya dokter, ada juga para medisnya, ada juga perawatnya, ada juga orang-orang yang membantu, ada office boy-nya, ada office girl-nya, ada semua di sana terlibat semua. Nah, tolonglah ya jangan menyulitkan mereka, ya kurangilah yang sakit ya dengan cara kita mengikuti apa yang telah ditetapkan
oleh pemerintah. Nah, kalau kita melakukan itu, insya Allah ya Palembang, Sumatera Selatan segera berakhirlah COVID-19 ini, tidak akan berkelanjutan. Tapi kalau kita tetap ngeyel, maunya kita sendiri, nah kita bagian daripada orang yang tidak peduli dengan lingkungan kita, tidak peduli dengan nasib bangsa. Saya kira demikian ya yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, tetap semangat ya, jaga kesehatan, berolahraga, ya tetap berolahraga ya pagi ya, tapi tidak perlu harus ada kerumunan. Ya kan, olahraga bisa ya di sekitar rumah juga bisa olahraga ya, makan yang cukup, banyak minum air hangat. Nah itu semuanya adalah ilmu dokter ya. Kita bukan dokter, tapi kita wajib tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Nah itu makanya kata orang, wah sejak COVID-19 ini semua orang ngerti dengan COVID-19, semuanya ahli. Bukan soal ahlinya, memang kita wajib tahu ya. Kita sebagai pasien itu wajib tahu, sehingga kita tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Bukan kita melebihi dokter, bukan. Tetapi